Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tentunya tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk beriman sesaat untuk bertolabul ilmi, menggali kisah-kisah yang menarik dari kisah-kisah Nabi. Dan tema di malam hari ini kita akan membahas tentang pendidikan atau lembaga pendidikan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Iya. Insyaallah. Jadi bicara soal pendidikan, tentu ini yang paling diprioritaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang diutusnya Nabi juga untuk menjadi seorang pendidik. Tapi kalau kita melihat pendidikan di zaman sekarang tentu akan berbeda dengan pendidikan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih kalau kita melihat di permulaan Islam, para sahabat itu yang belajar justru sembunyi-sembunyi dengan penuh ketakutan, tetapi juga semangat yang luar biasa yang justru tidak ada di zaman sekarang, yang sudah fasilitasnya lengkap, tidak ada yang menakut-nakuti, tapi belajarnya justru makin kurang. Baik, saya akan mengkisahkan 3 kisah saja. Mungkin dari 3 kisah ini kita punya gambaran bagaimana pendidikan di zaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 kisah ini diambil dari 3 rumah. Pertama, rumah Khadijah bintu Khuwailid. Yang kedua, rumah Arqam bidaril Arqam. Dan yang ketiga, ini bukan rumah biasa, tapi rumah Allah, Baitullah, yang kemudian markaznya disebut markaz Ashabu Suffah. Inilah dari 3 rumah inilah, 2 rumah manusia dan 1 rumah Allah. Dari sini bersumber pendidikan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, dari rumah Khadijah. Ketika usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mendekati 40 tahun, ada isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa beliau akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Bahkan 6 bulan sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul, Rasul itu selalu dimimpikan. Dan mimpinya disebutkan dalam hadis Bukhari itu kal falakis subhi, seperti palak subuh. Apa maksudnya mimpinya seperti palak subuh itu? Maksudnya setiap Rasul mimpi, besoknya jadi kenyataan. Mimpi lagi jadi kenyataan lagi. Pokoknya aneh. Dan itulah mimpinya para nabi, wahyu. Setelah kemudian usia Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tepat di usia 40 tahun. Dan ini juga ada pelajaran bahwa usia 40 tahun itu memang usia yang cukup. Usia yang memang sudah bisa berpikir panjang, berakal. Dan rata-rata di usia 40 tahun itu hampir nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diturunkan. Karena rata-rata usia 40 tahun kan sudah punya istri,
sudah punya anak, sudah punya pekerjaan, sudah ada rumah. Umumnya begitu kalau usia 40 tahun itu. Makanya kenapa kemudian Al-Quran sendiri menyinggung di usia 40 tahun itu, kalau belum diberikan kesadaran di usia 40 tahun, maka akan susah dapat taufik. Tapi kalau di usia 40 tahun sudah berpikir hijrah, yang tadinya tidak sholat mau sholat, yang tadinya nggak mau ngaji jadi ngaji, pokoknya mulai sadar dia, mulai sedikit demi sedikit itu meninggalkan maksiat. Itu berarti akan dapat taufik itu biasanya. Makanya ada istilah tua-tua keladi itu makin jadinya apa nggak tahu ya. Taib. Lah dari situlah kemudian Nabi SAW mendakwahkan pertama dakwah Islam kepada siapa? Kepada istrinya Khadijah. Dari sini kita tahu Khadijah inilah orang yang pertama kali mendapatkan Islam sebelum ada manusia yang masuk Islam. Khadijah pertama. Makanya kenapa kemudian bagi Nabi SAW Khadijah ini bukan wanita biasa, tapi wanita luar biasa. Ketika Aisyah radhiyallahu anha cemburu gara-gara Rasul ini selalu menyebut-nyebut Khadijah padahal sudah meninggal. Dan kalau tersebut nama Khadijah, beliau langsung memujinya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ini cemburu. Seolah-olah dia mengatakan di hadapanmu lo gadis, cantik, muda gitu ya. Kok orang yang tua sudah mati masih juga disebut-sebut. Soalnya seperti itu. Tapi Nabi SAW ingin menjelaskan kepada Khadijah, kepada Aisyah siapa Khadijah sebenarnya. Maka salah satu kata-kata Rasul kepada Aisyah, dia adalah wanita yang beriman sebelum semua manusia beriman. Dia wanita yang membenarkan ketika semua manusia mendustakan. Dan dia wanita yang pertama kali menginfakkan hartanya di saat manusia sedang bakhil. Dan dari rahimnya lahirlah keturunanku. Maka Aisyah terdiam dengan kata-kata ini. Lah baru kemudian setelah Khadijah ini nular. Karena kebetulan kan Nabi SAW mengambil putra Abu Talib, Ali bin Abi Talib ketika itu usianya 10 tahun. Kemudian untuk digabungkan di rumahnya sebagai balas budi. Karena Nabi sudah diasuh oleh pamannya dari kecil sampai besar. Setelah kemudian dia kaya karena menikah dengan Khadijah, dia ingin membantu keluarga dengan cara meringankan beban pamannya Abu Talib. Diambillah Ali sebagai anak angkatnya. Maka Ali inilah yang kemudian diajak oleh Rasul masuk Islam. Maka Ali pun langsung masuk Islam. Maka ini orang kedua masuk Islam ya. Di rumah mana? Di rumah Khadijah. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengajak budak yang dimerdekakan, namanya Zaid ibnul Haritha. Zaid ibn Haritha ini dulunya adalah anak kecil. Jadi kabilahnya itu diserang. Kemudian banyak penduduk yang ditawan. Lah salah satu yang ditawan itu namanya Zaid. Ketika itu usianya masih kecil. Kemudian Zaid ini dijual dari pasar ke pasar sampai ke pasar Uqad. Lah kebetulan Khadijah itu belum menikah dengan Nabi, punya saudara, ya, namanya Hakim ibn Hizam. Jadi oleh Hakim ibn Hizam ini dibelilah anak tuh, karena nampak baik gitu ya, nampak lucu, dibeli dengan beberapa budak yang lainnya yang masih anak-anak. Lah ketika Khadijah ini kemudian bertandang ke rumah kerabatnya Hakim bin Hizam nih, nampaklah Zaid itu. Karena suka oleh Hakim ibn Hizam, akhirnya dihadiahkan kepada Khadijah Zaid ini. Lah ketika Khadijah menikah dengan Nabi SAW, kan punya putra pertama namanya Qasim. Qadarullah Qasim meninggal di waktu bayi, sehingga Rasul itu sedih. Lah Khadijah ingin menempel kesedihan Nabi SAW dengan cara apa? Dengan cara menghadiahkan Zaid ini kepada Nabi untuk dijadikan anak angkatnya. Maka dimerdekakanlah Zaid. Ketika itulah resmi Zaid menjadi anak angkat Nabi SAW.
Masalahnya bapaknya Zaid namanya Harithah. Harithah ini semenjak anaknya diculik dan ditawan itu di kabilahnya, dia nyari-nyari itu. Mana anak saya gitu kan. Sampai sudah pokoknya dia melantunkan syair kemana-mana karena kesedihannya. Qadarullah, kerabatnya si Harithah ini, dia membawa jualan berniaga ke Mekah. Nampak pula si Zaid ini main-main seneng anak-anak sebayanya tuh. Akhirnya dilaporkan ke bapaknya namanya Harithah. Anakmu udah di Mekah tuh katanya. Dia dirawat orang namanya Muhammad katanya. Akhirnya kemudian Harithah ini mengumpulkan uang ingin menebus. Datanglah dengan keluarganya ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diminta anaknya mau ditebus. Tapi Rasul tidak mau. Kata Rasul gini saja, panggillah anak itu, si Zaid ini. Kemudian Rasul bertanya, hei Zaid, di hadapanmu bapakmu, ini keluargamu. Saya ini anak ayah angkat kamu saja. Kau tinggal milih mau sama dia atau sama aku katanya. Tanpa disadari Zaid ini justru memilih Nabi. Saya ingin bersama Nabi, bersama Muhammad, maksudnya ayah angkatnya. Saya tidak mau kembali kepada keluarganya katanya. Saking senangnya Nabi SAW, langsung Rasul mengatakan di hadapan orang-orang Quraisy, ketahuilah anak ini Zaid sekarang sudah menjadi anakku, Zaid ibn Muhammad. Jadi nggak dinasabkan ke bapaknya lagi, Zaid bin Harithah. Tetapi kemudian setelah Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, turun surah Al-Ahzab agar mengembalikan nasabnya ke bapaknya. Allah mengatakan ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Kembalikan nasab anak itu kepada bapaknya, itu lebih adil di sisi Allah. Maka oleh Rasul dirubah lagi dari Zaid ibn Muhammad menjadi Zaid ibn Harithah. Dari sini ada hukum tidak boleh menasabkan anak angkat ke bapak angkatnya, balikkan ke bapak aslinya. Walaupun ngambil dari bayi, kadang-kadang orang tua ini kadang ngambil dari bayi, sayang kan, kadang-kadang di kakak pula nama anak dia, nggak boleh, karena nanti akan tersamarkan banyak hukum dalam Islam, seperti masalah mahram, tersamarkan nantinya. Kalau nasabkan kepada bapak angkatnya, dia bukan mahram kok, kalau dia anak perempuan kan, ya. Kemudian masalah waris, anak angkat tidak dapat waris. Nah, kemudian masalah wali, anak angkat tidak bisa bapak angkatnya jadi wali. Jadi nanti akan tersamarkan banyak masalah tuh. Makanya dalam Islam tidak boleh menasabkan anak angkat ke bapak angkat. Nah, nanti banyak konsekuensi hukumnya. Nah, suruh dikembalikan ke bapak angkatnya. Intinya bahwa akhirnya Zaid pun adalah di antara orang-orang yang masuk Islam di rumah Khadijah. Dari rumah Khadijah inilah kemudian Nabi SAW mulai bergerilya. Maka dapatlah Abu Bakar masuk Islam. Lah dari Abu Bakar inilah mulai satu persatu orang masuk Islam. Utsman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, Abu Ubaidah ibn Jarrah, Zubair ibn Awam. Artinya hampir 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga itu masuk Islam ketika Rasul berada di rumah Khadijah. Dari sini kita tahu bahwa markas pertama Nabi SAW dalam melancarkan dakwah adalah di rumah Khadijah. Rumah bersejarah. Dari sini Islam permulaan berkembang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi setelah kemudian sekitar ada yang mengatakan 6 orang masuk Islam, ada yang mengatakan 9 orang masuk Islam, ada yang mengatakan 11 orang masuk Islam. Barulah kemudian Nabi SAW berhasil mengislamkan anak muda yang ketika itu usianya masih belasan tahun. Ada yang mengatakan 16 tahun, ada yang mengatakan 17 tahun. Namanya Arqam ibn Abi Arqam. Nah, inilah kisah yang kedua. Ada yang mengatakan Arqam bin Arqam ini orang ke-7 yang masuk Islam. Ada yang mengatakan orang ke-10 dan ada yang mengatakan orang ke-12. Ya, tapi ini yang banyak dikuatkan ya, dia adalah orang yang ke-12. Lah, sedikit saya akan ceritakan Arqam bin Arqam sebelum kita masuk ke bagaimana pendidikan di rumah Arqam bin Abi Arqam ini. Jadi Arqam ibn Abi Arqam ini sebenarnya dia adalah kabilah dari musuhnya Nabi. Kabilah Bani Mahzum.
Kabilah Bani Mahzum kan Abu Jahal di situ kan. Kemudian Al-Walid dari situ. Khalid bin Walid dari situ. Belum masuk Islam tuh. Jadi rata-rata musuh-musuh Nabi itu dari kabilah Bani Mahzum tuh. Lah Arqam ibn Abi Arqam ini adalah satu-satunya dari Bani Mahzum ketika itu. Belum ada orang masuk Islam. Dia pula masuk Islam. Usianya masih 17 tahun. Lah karena dia rumahnya juga berada di Bukit Safa, di atas Bukit Safa. Antum kalau pernah umroh kemudian sa'i kan startnya di Bukit Safa. Disitulah dulu rumahnya Arqam bin Abi Arqam, tempat markasnya Rasul. Jadi kalau kita ini sedang sa'i, gambarkan dulu di sini markas. Markasnya siapa rumahnya? Arqam ibn Abi Arqam, karena berada di Bukit Safa itu ya. Artinya dekat dengan Mekah tuh rumahnya. Kenapa kemudian Nabi SAW akhirnya meminta kepada Arqam ibn Abi Arqam supaya rumahnya dijadikan markas kedua setelah rumah Khadijah untuk mendakwahkan Islam ketika itu? Pertama karena biar orang nggak nyangka, nggak mungkin Rasul berkumpul di rumah anak kecil. Kalau berkumpul ya pasti di rumah orang besar seperti rumahnya Abu Bakar, rumahnya Utsman. Jadi untuk mengelabui saja. Apalagi itu rumah musuhnya, kabilah musuhnya kan, sehingga orang nggak nyangka Rasul akan berkumpul di situ, di rumah Arqam bin Abi Arqam itu. Lah Arqam ibn Abi Arqam ini walaupun dia anak muda, usianya belasan tahun, tapi kecerdasannya luar biasa, berakal orangnya. Ya, dia bisa mampu mengelabui orang-orang sekabilahnya bahwa rumahnya dijadikan tempat pendidikan para sahabat. Bayangkan dari rumah itu Nabi SAW berhasil mengumpulkan orang yang masuk Islam sampai 40 sahabat di rumah Arqam bin Abi Arqam ini. Dan yang terakhir Umar. Yang terakhir itu Umar masuk Islam. Karena setelah Umar masuk Islam sudah tidak ada lagi markas. Karena ketika itu Nabi SAW memulai dakwahnya dengan dakwah sirriyah, dakwah tidak terang-terangan, door to door, dari kawan ke kawan, dari rumah ke rumah gitu ya. Lah setiap ada orang masuk Islam dibawa ke rumah Arqam bin Abi Arqam. Setiap orang masuk Islam masih dibawa masuk. Pokoknya Islamnya itu di rumah itu. Sampai-sampai disebutkan yang masuk Islam ya di rumah Arqam bin Arqam nih, saya kurang hafal sih ininya nama-namanya karena banyak sampai 40 orang. Ya, tapi saya akan sebutkan sebagiannya saja ya yang masuk Islam di rumah Arqam bin Abi Arqam itu. Pertama yang masuk Islam di rumah Arqam bin Abi Arqam adalah ada sahabat namanya Khabbab ibn Fuhairah. Kemudian Amir ibn Fuhairah. Amir ibn Fuhairah ini adalah budaknya Abu Bakar yang dimerdekakan. Namanya Amir ibn Fuhairah. Nanti nama ini akan muncul ketika kita berkisah tentang hijrah. Jadi Amir ibn Fuhairah ini terlibat yang membawa kambing. Jadi ketika kalau Abu Bakar dan Umar itu berjalan, nanti kambingnya oleh Amir ibn Fuhairah ini dibawa dari belakang untuk menghilangkan jejak kaki Nabi sama Abu Bakar. Bayangkan, jadi kalau musuh-musuhnya nyari, tak ada kaki ini, semua kaki kambing ini. Karena kambingnya di belakang gitu ya. Jadi untuk menghilangkan jejak kaki itu kambing. Itulah si Amir ibn Fuhairah. Ya. Lah Amir ibn Fuhairah ini itu juga masuk Islam di rumah Arqam ibn Abi Arqam. Kemudian juga Utsman ibn Mad'un, sahabat yang pertama kali meninggal di Madinah dan yang pertama kali dikubur di kuburan Baqi'. Namanya Utsman ibn Mad'un. Ya. Kemudian juga Ubaidah ibnul Harits. Ubaidah ibnul Harits. Kemudian Iyas ibn Abi Bakar. Ya, termasuk juga Hamzah, pamannya Rasul. Hamzah ini pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk Islam di rumah Arqam bin Abi Arqam. Dan dengan keislaman Hamzah ini makin kuat. Makin kuat Islam karena dikenal Hamzah itu sebagai Asadullah, singanya Allah gitu ya. Termasuk juga Mus'ab ibn Umair. Ma'ruf Mus'ab ibn Umair ya kisahnya. Sahabat yang pertama kali dikirim oleh Rasul untuk berdakwah di kota Madinah. Di tangan dia dua pemimpin besar Madinah masuk Islam. Pemimpin Khazraj Sa'd bin Ubadah dan pemimpin Aus Sa'd bin Rabi' Sa'd bin An'am ya, itu masuk Islam
Jadi dua pemimpin kabilah lah istilahnya ya. Dua-duanya namanya Sa'ad. Ya. Itu masuk Islam di tangan Mus'ab ibn Umair. Walaupun Mus'ab ibn Umair ini orang kaya sebenarnya, tapi saat kematiannya kafannya nggak cukup. Kalau ditarik ke kaki, kepalanya nampak. Kalau ditarik ke kepala, kakinya nampak. Itu kafannya. Pada orang kaya itu Mus'ab bin Umair ini. Akhirnya oleh Rasul ditarik ke muka, kemudian kakinya ditutup dengan dedaunan. Itulah Mus'ab ibn Umair yang perawakannya persis seperti Rasul. Sehingga kalau dia perang itu mirip dengan Nabi. Makanya dalam perang Uhud, ketika dia meninggal, disangkanya yang meninggal Nabi. Makanya orang berteriak-teriak, Muhammad mati di perang Uhud itu. Padahal yang meninggal itu Mus'ab ibn Umair. Karena mirip perawakannya, kalau sudah pakai baju besi, udah nggak bisa lagi dibedakan mana Rasul, mana Mus'ab tuh. Ya, makanya di perang inilah Mus'ab meninggal, dan di perang ini pula perang kekalahan kaum muslimin. Kemudian juga Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi. Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi ini orang kaya, ya. Tapi ketika hijrah semua kekayaannya dirampas oleh orang Quraisy. Sehingga ketika dia safar ke Madinah, Rasul mendoakan Suhaib ini. Sungguh beruntung jual belimu dengan Allah katanya. Karena semua kekayaannya diambil sama orang-orang Quraisy itu, ya. Kemudian juga yang masuk Islam di rumah Arqam ibn Abi Arqam, Ammar ibn Yasir. Ma'ruf, keluarga yang pertama mati syahid. Karena ibunya kan mati ditusuk kemaluannya oleh Abu Jahal, meninggal. Kemudian juga Ammar, bapaknya Yasir, itu juga dibantai di depan muka dia. Hampir-hampir Ammar ini murtad. Ya, tetapi kemudian dengan kesabarannya dia bertahan. Tetapi dia kemudian mengucapkan kalimat yang ketika itu Abu Jahal memaksanya, kalau kau tidak mengucapkan kalimat ini pasti kubunuh. Ketakutan dia. Akhirnya dia terpaksa mengucapkan kalimat memuji-muji berhala dan mencaci maki Nabi. Secara zahir memuji-muji berhala dan mencaci maki Nabi kufur kan begitu. Sampai-sampai sahabat mengatakan Ammar sudah kafir, Ammar sudah kafir. Tapi kemudian turun ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tidak mengapa mengucapkan kalimat kufur atau melakukan kekufuran kalau hatinya itu tetap ada iman, karena dia terpaksa melakukannya, kalau tidak dibunuh, ya. Makanya di zaman Imam Ahmad banyak para ulama yang tumbang ketika pemerintah, kan di zaman Imam Ahmad itu kan pemerintah Mu'tazilah. Jadi orang dipaksa mengatakan Quran makhluk, sehingga ulama-ulama ahli sunnah ketika itu tidak mau mengatakan Quran makhluk. Mereka mengatakan Quran kalamullah. Yang nggak mau mengucapkan kalimat itu ditangkap, dibunuh. Sehingga banyak para ulama dibantai. Salah satunya Muhammad ibn Nuh mati di penjara. Kemudian Nu'aim ibn Hammad mati di penjara. Bahkan Nu'aim ibn Hammad ini sadis. Dia seorang ulama dunia. Tapi ketika meninggal Nu'aim ini tidak dikafankan, tidak dimandikan. Bayangkan, tidak disolatkan, main kubur saja. Itu ulama besar itu ya. Itulah sadisnya di zaman kerajaan Ma'mun itu. Karena ketika itu memang kerajaan dipegang oleh Mu'tazilah. Jadi agama itu dijadikan politik di zaman itu. Ini bahaya kalau sudah agama dijadikan politik di zaman itu. Ya kalau ahli sunnah wal jamaah nggak masalah. Ini kan khawarij, masalah apa? Mu'tazilah. Termasuk Imam Ahmad. Imam Ahmad itu hampir dibunuh. Cuman karena masanya banyak, takut jadi pemerintah. Kalau Imam Ahmad sampai dibunuh, wah bisa rusuh di mana-mana. Oh, bisa chaos kan. Akhirnya Imam Ahmad cuma disiksa gitu saja. Hampir 3 kurun kekuasaan loh keluar masuk penjara Imam Ahmad tuh. Artinya bahwa kembali bahwa Ammar ibn Yasir itu sampai mengucapkan kalimat kufur karena terpaksa. Maka ulama-ulama di zaman itu ketika melihat ulama-ulama banyak yang meninggal, maka teman-teman Imam Ahmad banyak yang tumbang, berani mengatakan Al-Quran makhluk, sebab kau tidak dibunuh. Salah satunya siapa? Muhammad ibn kawannya Imam Ahmad, seorang muhaditsin itu, Yahya ibn Ma'in, ya, itu ulama muhaditsin terpaksa mengucapkan Al-Quran makhluk kan, karena kalau tidak ditangkap nanti dibunuh nanti. Nah, berarti mereka berdalil para ulama itu dengan kisahnya Ammar. Nah, berarti boleh orang itu mengucapkan kalimat kufur atau melakukan kekufuran kalau memang nyawanya terancam, tapi hatinya tetap beriman, gitu maksudnya. Ya terpaksa lah bahasanya. Itulah keindahan Islam, ada rahmat dalam Islam itu ya. Dan banyak lagi. Dan yang terakhir masuk Islam setelah 40 orang nih, yang terakhir Umar di rumah Arqam bin Abi Arqam ini. Ya.
Jadi Umar pula yang terakhir masuk Islam, karena ketika itu Nabi SAW berdoa di rumah Arqam bin Abi Arqam itu, disaksikan para sahabat itu. Apa doanya Rasul? Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, muliakan Islam dengan 2 Umar, katanya. Maksudnya 2 Umar itu, Umar yang pertama adalah Amr ibn Hisham Abu Jahal, ya, yang kedua adalah Umar bin Khattab. Tapi Allah kabulkan salah satunya. Abu Jahal dan masuk Islam. Rupanya selang dari 2 ini beberapa hari setelahnya Umar datang masuk Islam. Ya, ketika dia sedang emosi-emosinya mau membunuh Nabi kan dengan pedangnya, karena dia juga terkena provokasi kan kaumnya, maka dia ambil pedang mau membunuh Nabi itu. Di tengah jalan pula dia ketemu kawannya dan dikatakan, kau mau kemana wahai Umar? Mau membunuh Muhammad, katanya. Maukah kuhabarkan sesuatu yang jauh lebih menarik daripada kau datang mencari Muhammad, katanya. Kata Umar, ada apa tuh? Adekmu Fatimah masuk Islam, katanya. Marah, dia gak jadi nyari Rasul, nyari adeknya. Rupanya ketika masuk ke rumah adeknya, di situ ada Khabbab ibn Arad yang sedang mengajarkan Quran. Lah, suami Fatimah itu satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, namanya Sa'id bin Zaid. Ketika itu ada sama suaminya tuh, dilabrak sama Umar. Ketika itu Khabbab ketakutan, sembunyi di belakang. Akhirnya terjadi cekcok-cekcok, entah kenapa tiba-tiba Umar menampar adiknya Fatimah sampai keluar darah, dan itu aib seorang laki-laki menampar perempuan. Dari situ dia menyesal. Lah ketika itu dia melihat di tangan Fatimah itu ada lembaran Quran kan, karena Quran waktu itu kan masih dicatatnya. Ya, kadang 1 ayat, 2 ayat. Jadi Umar pengen baca, kata Fatimah tidak mau. Kalau kau baca, kau mandi dulu, katanya. Nah, suruh mandi, ya, suruh mandi, suruh berwudu. Padahal belum masuk Islam tuh, suruh mandi, suruh wudu dulu kan. Kemudian dia mau. Ketika dia membaca lembaran itu, rupanya dalam lembaran itu ada surah Toha. Disitulah dia takjub. Kenapa? Karena Umar ini seorang penyair masalahnya. Kok ada bahasa indah kayak gini? Dia seorang penyair. Ketika membaca Quran, kok aneh bahasanya, lebih tinggi daripada syair. Mulailah hidayah masuk di situ. Ketika hidayah masuk, dia mengatakan kepada Fatimah, di mana Muhammad? Tunjukkan ada di mana, katanya. Aku ingin ketemu dengan dia. Akhirnya ditunjukkan ada di rumah Arqam bidaril Arqam. Berangkatlah Umar ke rumah Arqam bidar Arqam. Dari kejauhan Hamzah sudah nampak. Kalau Umar datang membawa kebaikan, kita terima marhaban. Tapi kalau dia datang bawa keburukan, biar aku yang melawan. Asadullah, ya kan? Singanya Allah mau dilawan pula. Rupanya Umar datang. Setelah Umar datang, rupanya pengen masuk Islam. Itulah orang terakhir yang masuk Islam di rumah Arqam bidaril Arqam. Sebab setelah Umar masuk Islam, Umar tak mau sembunyi-sembunyi lagi. Udah 3 tahun disembunyi-sembunyi, kata Umar itu. Besok kita toab sama-sama, katanya. Karena udah banyak 40 orang. Ya. Ngapain pula kita ini sembunyi-sembunyi, katanya. Ketika Rasul itu belum waktunya, tapi Umar mendesak-mendesak. Akhirnya sahabat setuju dengan ra'yunya Umar, dengan pendapatnya Umar, keluar besoknya tawaf. Disaksikan orang-orang, rupanya Islam udah banyak, udah 40 orang kan itu ya, tawaf di Ka'bah. Lah sejak dakwah terang-terangan itulah, sudah tidak lagi di rumah Arqam bin Arqam, karena sudah ketahuan. Nah, sekarang sudah berdakwah sendiri-sendiri. Lah sejak itulah banyak penentangan-penentangan, banyak sahabat disiksa, banyak sahabat intimidasi, ditekan. Akhirnya kemudian setelah beberapa tahun banyaknya penyiksaan, Nabi SAW mengizinkan para sahabat untuk hijrah pertama kali ke Habasyah. Ya, tapi lihat bagaimana pendidikan Nabi SAW. Lalu apa yang diajarkan Rasul di rumah Arqam bidaril Arqam ini? Ya, Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama sejarah, ya, apa yang diajarkan Rasul di rumah Arqam bidaril Arqam. Ini permulaan dakwah masalahnya, ya. Yang pertama disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq, seorang pakar sejarah. Ya, jadi ada beberapa poin yang berkaitan dengan masalah akidah, hati, dan amalan badan. Tapi intinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, karena kan ketika itu memang belum diajarkan fikih, belum ada fikih ibadah itu, belum ada sholat. Maksudnya sholat yang 5 waktu, sholat sudah ada 2 waktu gitu ya.
Tapi maksudnya sholat yang tertib kayak kita gini, kemudian puasa, zakat, haji belum ada. Ya, karena periode Mekah itu kan memang periode tazkiyatun nafsi, ya, membersihkan jiwa, tarbiyah jiwa. Ya. Makanya kemudian kata para ulama, yang pertama kali yang ditarbiyah Rasul adalah at-tarbiyatu bil aqidati. Tarbiyah menanamkan akidah. Dan ini penting, ya. Menanamkan akidah itu penting, sebab kalau akidah tidak mantap, maka akan goyang keimanan. Jadi akidah pertama kali ditanamkan Nabi SAW tentang tauhid la ilaha illallah. Ini yang pertama kali diajarkan Rasul kepada para sahabat. Dan itulah dakwah semua para nabi. Semua para nabi sejak zaman Adam sampai yang terakhir Nabi kita, dakwah mereka sama. Apa itu? At-tauhid, mengajak manusia ke dalam lafaz la ilaha illallah. Makanya kalau kita melihat Al-Quran, ketika bicara soal sejarah para nabi kan, di Quran itu disebutkan nama para nabi itu 25 nabi dan rasul. Yang 18 namanya tercantum dalam surah Al-An'am. Adapun sisanya itu tersebar di beberapa surat dalam Quran sehingga genap menjadi 25 nabi dan rasul. Tapi kalau kita perhatikan sejarahnya, tidak semua nabi itu diceritakan. Ada yang detail, seperti Nabi Musa detail tuh ceritanya. Ada Nabi Ibrahim lumayan detail lah kan itu. Tapi ada nabi-nabi itu kan, Nabi Yusuf juga termasuk detail ya. Tapi ada juga nabi-nabi yang global, seperti umpamanya Nabi Syuaib, Nabi Soleh. Itu kan, dan kebanyakan para nabi global aja ceritanya. Bahkan ada nabi itu yang disebut namanya tak ada pula ceritanya. Seperti Nabi Zulkifli, Nabi Ilyasa, Nabi Ilyas disebut namanya, tapi kisahnya nggak ada ya di Quran tuh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menceritakan semua para nabi dan rasul itu secara detail dalam Quran? Sekali lagi saya katakan bahwa Quran itu bukan kitab sejarah, sehingga harus detail semua nabi itu dikisahkan ya. Quran itu kitab hidayah. Quran itu kitab hidayah, bukan kitab sejarah. Kitab hidayah. Yang ingin saya katakan bahwa kenapa Quran itu tidak menceritakan secara detail semua para nabi? Karena Quran itu hanya ingin mengambil intisari daripada sejarah. Intinya bahwa semua para nabi dan rasul sejak zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi SAW itu ada kesamaan misi dalam berdakwah. Intinya di situ. Bahwa semua nabi itu misinya sama. Ya, apa misinya? Mendakwahkan tauhid. Itu intinya di situ. Termasuk Nabi SAW. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibu taghut. Dan kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul, tugas mereka adalah sembahlah Allah wahai kaumku dan jauhi sesembahan selain daripada Allah alias taghut. Itulah inti dakwah para nabi. Makanya ini yang pertama kali dakwahkan Rasul di rumah Arqam, Bidaril Arqam, memantapkan kalimat tauhid bahwa Lata, Uzza, Manat, Hubal, Saib, Nailah dan berhala-berhala yang lainnya itu adalah berhala-berhala yang batil. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini yang pertama. Jadi menanamkan akidah betul-betul tazkiyatun nafs ya. Kemudian yang kedua, tarbiyah akhlak. Jadi setelah tauhid, Rasul mulai menanamkan akhlak. Menanamkan akhlak kepada para sahabat. Makanya kalau lihat dakwah-dakwah Nabi dalam akhlak itu kan luar biasa. Ada hadis-hadis yang disebut dengan jawami'ul kalim namanya. Hadis jawami'ul kalim itu artinya lafadznya pendek-pendek tapi syarat dengan makna. Itu yang diajarkan Rasul. Rasul kalau ngomong itu udah kayak kita ngalur ngidul nggak jelas ujung-ujungnya apa maksudnya ini tak paham kita ya kan. Nah, tapi Rasul itu kalau ngomong pendek tapi langsung paham orang itu ke inti. Ya, seperti kalau ada sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong wasiatkan dalam Islam yang paling baik itu apa?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Berimanlah kepada Allah, istiqomahlah di situ." Kan itu. Atau ketika ada sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, wasiatkan sesuatu." Kata Rasul, "Jangan marah, jangan marah, jangan marah." Dah, itu saja kalau ngomong itu. Jadi nggak kemana-mana gitu ya. Tapi itulah Rasul mengajarkan akhlak. Dan ini ajaran yang kedua yang diajarkan Rasul di rumah Arqam, Bidar Arqam. Dari sini kita tahu bahwa tauhid ataupun keyakinan kepada agama itu tidak lepas daripada akhlak.
tidak lepas daripada akhlak kan. Makanya kenapa Nabi SAW ketika bercerita soal pamannya antum punya anak gadis, kemudian ada yang melamar, apa kata Rasulullah? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau ada laki-laki yang datang melamar anakmu, bagus agamanya, bagus tauhidnya, yang kedua bagus akhlaknya, nikahkan segera. Kalau tidak, hancur anakmu. Lihat bagaimana di sini Nabi memberikan solusi kepada kita. Jangan cerita dunia dulu, pandang dulu dua perkara ini. Bagus agamanya, bagus tauhidnya, bagus akidahnya, cantik pula akhlaknya. Itulah pilihan. Makanya kata para ulama, antum kalau punya anak gadis, ya, jangan dinikahkan kepada 3 jenis laki-laki. Pokoknya kita punya anak gadis ini, kata para ulama, jangan dinikahkan kepada 3 jenis laki-laki. 1, dia berbeda agama dengan kita, terutama orang musyrik, ya. Dia sama agamanya, oke, dia sama. Kalau sudah beda agama jelas, ya. Sekarang sama agamanya, lihat agamanya. Jangan-jangan dia seorang musyrik. Mungkin dia dukun, jangan dinikahkan dengan dukun pula kan itu. Atau dia mungkin suka meminta-minta, datang ke dukun, datang ke sana, datang ke kuburan minta-minta. Pokoknya jangan nikahkan dengan orang musyrik. Yang kedua, jangan menikahkan dengan orang yang tak sholat. Ya, jadi pertanyaan yang pertama, calon itu sholat tidak? Karena sholat itu barometer mukmin dan kafir masalahnya. Nabi mengatakan perbedaan kita dengan orang kafir itu di sholat. Ya, siapa yang meninggalkan sholat dia bisa kufur. Walaupun Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan bagaimana kalau sudah terlanjur menikah dengan laki-laki yang tidak pernah sholat, sah selama dia masih meyakini sholat itu wajib, cuman dia malas saja melakukannya. Walaupun kita sebagai orang tua muslim, sebaiknya jangan dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sholat. Dan yang terakhir, jangan menikahkan dengan laki-laki yang buruk akhlaknya, alias orang fajir. Karena ada hadis yang mengatakan, jadi satu hari ada 2 jenazah. Kata Nabi SAW, al-mustarih wal mustarah minhu, katanya. Sahabat mengatakan, apa mustarih, apa mustarah itu? Kata Rasulullah, adapun jenazah yang baik itu disebut mustarih, dia istirahat. Orang yang matinya itu istirahat karena dia baik. Adapun yang kedua ini orang fajir, orang lain yang istirahat dari dia, katanya. Seneng mati dia. Ya, itu mustarah namanya. Kenapa dia mustarah? Karena dia orang fajir, buruk akhlaknya, katanya. Jadi orang lain senang. Nah, bayangkan orang lain senang, berarti kalau dia tidak mati orang nggak senang kan? Macam mana anak kita dinikahkan dengan orang yang buat onar? Ya, orang saja nggak sedap nengok dia kan itu. Makanya 3 perkara ini jangan dinikahkan anak gadis kita dengan 3 perkara ini. Orang yang di luar agamanya atau dalam agama tapi dia musyrik, gitu ya. Yang kedua orang yang tidak sholat, dan yang ketiga orang fajir, nggak punya akhlak. Makanya kenapa Nabi SAW ini yang diajarkan, pertama akidah dulu, baru bicara akhlak. Ya. Baru kemudian yang ketiga, Nabi SAW untuk memantapkan hati para sahabat. Apa yang diajarkan Rasul? Rasul mengajarkan tentang qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi. Makanya kalau kita lihat dalam Quran itu, kisah-kisah para nabi itu rata-rata suratnya Makkiyah. Rata-rata apa? Suratnya Makkiyah. Makkiyah itu yang turun sebelum hijrah. Ya, bagaimana Rasul mengkisahkan kisahnya Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, dikisahkan dari para sahabat. Untuk apa coba? Untuk memantapkan bahwa nabi-nabi itu juga banyak ujian. Kalian juga banyak ujian. Kalau kalian banyak ujian, tengok tuh orang-orang para nabi itu. Bagaimana mereka diuji? Bagaimana kesudahan umatnya yang membangkang? Bagaimana kesudahan umatnya yang beriman? Dikisahkan oleh Nabi untuk memantapkan. Makanya wajar kalau Sufyan Ats-Tsauri mengatakan apa? Bahwa kisah-kisah itu adalah jundun min junudillah. Ya, dia adalah tentara dari tentara Allah. Kenapa disebut tentara-tentara Allah? Sebab kalau kita ada masalah, kita akan tenang. Pamannya kita ini meninggal anak kita, Nabi aja meninggal anaknya, banyak lagi. Ya, sampai berapa anak yang meninggal? 5 anaknya Rasul masih hidup meninggal semua, kecuali 1 Fatimah. Meninggal setelah Nabi. Tapi yang lainnya meninggal, Nabi masih hidup menyaksikan anaknya meninggal.
Mulai dari bayi Qasim, Abdullah, Ibrahim meninggal, bayi-bayi lagi kan itu. Oh, tenang kita. Pamannya kita sakit, tengok kisah Nabi Ayub. 18 tahun dia ditimpa penyakit. Saya ini baru seminggu aja, udah gak jelas kan itu ya. Nabi Ayub enggak ngeluh. Itu udah teriak-teriak. Kata Imam Ahmad tuh waktu sakaratul maut, ya, dikisahkan dia sempat ngerung karena sakit. Dia kan kena sakit. Jadi karena tidak tahan dengan sakit, Imam Ahmad itu sempat aduh bahasanya gitu ya. Apa kata muridnya? Ya Imam, innal anina kalamun wal kalamu yuktab, katanya. Imam, setahu saya kalimat aduh itu adalah ucapan dan setiap ucapan itu akan dicatat. Langsung diam Imam Ahmad sampai meninggal. Ya, dia nggak mau ngerung kesakitan tuh. Diingatkan muridnya tuh, kalimat aduh itu ucapan loh Imam. Nanti dicatat malaikat roh, langsung dia diam. Oh, kalau kita jerit-jerit, ya tetangga pusing, siapa ngejerit-jerit itu kan? Nah itu sekali tengok, rupanya kulit durian keinjak kan? Itulah kita ya. Jadi intinya bahwa ini yang diajarkan Rasul. Kenapa diajarkan kisah-kisah Quran untuk memantapkan para sahabat? Karena mereka akan diuji dengan banyak ujian. Makanya kemudian dikisahkan, inilah 3 poin yang diajarkan di rumah Arqam ibn Abi Arqam ini. Akidah, akhlak, kisah-kisah. Ini yang harus ditanamkan dalam pendidikan kita sebenarnya. Kalau pendidikan kita ingin sama dengan pendidikan Rasul, ini yang diajarkan. Ya, akidah kita tanamkan ke anak-anak diri kita, akhlak kita tanamkan, kemudian ceritakan kisah-kisah. Ya, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para ulama, itu yang menjadikan anak-anak semangat. Ya, ini dari segi tarbiyah tazkiyah nafas namanya, pembersihan jiwa namanya. Kemudian juga dari manhaj amal di rumah Arqam bin Abi Arqam juga diajarkan 3 perkara juga. Ya, yang pertama tarbiyah salat. Jadi Rasul mentarbiyah para sahabat untuk melaksanakan salat. Ya, artinya sholat sudah diajarkan sejak di Mekah, tapi bukan sholat 5 waktu, tidak. Karena di permulaan Islam itu sholat hanya 2 waktu saja. Ya, waktu pagi dan waktu petang. Dan itu cuma 2 rakaat saja, 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Itulah sholat yang pertama diajarkan Rasul kepada para sahabat. Ya, kenapa kemudian Nabi SAW mengajarkan amaliyah sholat gitu ya? Karena kita tahu bahwa yang menghubungkan kita dengan Allah itu adalah sholat. Tidak ada ibadah yang bisa menghubungkan kita secara langsung dengan Allah kecuali sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah pertemuan kita, dialog kita dengan Allah. Kalau Anda sholat Allahu Akbar, kemudian baca Fatihah, itu setiap bacaan Fatihah itu dijawab sama Allah. Jadi kalau kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah akan mengatakan dari langit, Hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Kalau kita katakan Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, apa kata Allah? Asna alayya abdi, hambaku sedang mengagungkan aku, katanya. Kalau kita katakan Maliki Yaumiddin, apa kata Allah? Majadani abdi, hambaku sedang membesarkan aku, katanya. Jadi setiap lafaz dalam Fatihah itu ada jawabannya itu. Kita ngomong, Allah jawab. Kita ngomong, Allah jawab. Makanya sunnah baca Al-Fatihah itu tartil per ayat, per ayat, per ayat. Itu yang disunahkan dalam sholat itu. Jangan digabung satu nafas. Nanti susah jawabnya. Ya. Kan disunahkan gitu. Satu ayat berhenti, satu ayat berhenti. Karena kita sedang berdialog. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran itu, sholat itu memang berat. Ya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, kan begitu. Kemudian Allah berkata, siapa orang yang khusyuk dalam salatnya itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang yakin dia sedang berhadapan dengan Allah. Itulah orang khusyuk, katanya. Jadi khusyuk itu pertemuan kita di dunia dengan Allah. Makanya kenapa ini yang ditarbiyah? Supaya ada hubung kait para sahabat dengan Allah. Supaya Allah jangan sampai dilupakan mereka. Makanya doa Nabi SAW mengatakan apa? Allahumma la taj'alni tarfata ainin. Ya Allah, janganlah kau jadikan engkau terpisah denganku walaupun sekejap mata, kan itu. Sebab kalau Allah ikut campur dalam urusan kita, pasti Allah mudahkan. Tapi kalau Allah tidak ikut campur masalah kita, pasti sulit cari jalan keluar. Ini yang pertama tarbiyah Nabi, sholat. Yang kedua,
Salat malam. Ini khusus lagi. Kalau tadi kan salat pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat. Kemudian ada perintah salat malam. Karena salat malam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah turunnya surah Al-Muzammil. Dan surah Al-Muzammil itu surah keempat yang turun. Pertama Al-Alaq, ya 5 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian yang kedua Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir, ya. Kemudian yang ketiga Al-Qalam. Ya, surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun, gitu ya. Baru surat yang keempat inilah Al-Muzammil. Baru surah yang kelima Al-Fatihah. Baru setelahnya Tabat. Terus begitu sampai Quran selesai, ya. Lah Al-Muzammil ini kan termasuk surah keempat turun. Ada yang mengatakan surah ketiga, ada yang mengatakan surah keempat. Dan surah Al-Muzammil ini perintah salat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartilan, begitu seterusnya. Jadi sejak surah Al-Muzammil diturun kepada Nabi SAW, maka Rasul tidak pernah meninggalkan salat malam. Dan sejak itulah Rasul tidak bisa nyenyak tidur. Tidak bisa nyenyak tidur. Kenapa? Karena salat malam bagi Nabi itu wajib. Ya. Dan salat malam itu bagi sahabat wajib juga pada awalnya. Baru setelah kemudian mereka pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, baru kemudian surah-surah terakhir Muzammil turun. Lah surat-surat terakhir inilah yang memansuh hukum awalnya. Satu-satunya surat yang agak aneh dalam Quran itu ya surah Muzammil itu. Karena akhir surat memansuh awal surat. Jadi akhir surat memansuh itu menghapus hukum awalnya. Yang tadinya wajib menjadi sunnah, gitu maksudnya ya. Tetapi kata para ulama tafsir, yang dihapus itu hukum kepada umatnya saja. Tetapi kepada Nabi tidak dihapus. Jadi sholat malam bagi Nabi tetap wajib sejak diperintahkan sampai Rasul meninggal. Tapi bagi umatnya menjadi sunnah. Dari sini apa kata ulama? Seorang da'i, seorang pengajar, seorang aktivis dakwah, maka mereka harus ada bagian malamnya untuk qiyamul lail. Ya. Kalau seorang ustaz, seorang dai, seorang pendakwah, aktivis dakwah, orang-orang yang semangat menyebar dakwah tidak ada bagian tengah malam, maka pasti dakwahnya akan bermasalah. Ya. Makanya Nabi SAW itu kenapa memantapkan qiyamul lail? Ya, karena di malam hari itulah hubungan spesial dia dengan Allah. Setiap sepertiga malam akhir itu Allah turun kepada kita. Gini ikhwan ya, saya siapapun lah di dunia ini pasti punya masalah. Tidak mungkin nggak punya masalah. Entah masalah ekonomi, entah masalah keluarga, entah masalah kesehatan, entah masalah dakwah. Masalah itu macam-macam. Ya. Pertanyaannya siapa yang buat masalah? Allah. Allah yang membuat masalah. Dan Allah juga yang akan mengangkat masalah. Dan Allah tahu masalah kita. Tidak mungkin Allah tidak tahu masalah kita. Setiap kita Allah tahu masalahnya. Makanya kenapa Allah buatkan waktu supaya kita mengadu masalah kita itu. Kapan itu? Di sepertiga malam akhir itu waktu mengadu tuh. Antum ada masalah ngadu di Facebook. Populer. Ngadu di medsos. Itu bukan solusi. Ngadu ke kawan, nggak ada kawan solusi. Ya. Ngadu kepada Allah. Jadi kenapa sholat malam dijadikan syariat itu? Supaya apa? Disitulah tempat keluhan kita. Nah, kita bangun tengah malam, sholat 2 rakaat, Allah tahulah masalah kita. Bahwa kita ada masalah ekonomi, ada masalah kesehatan, ada masalah. Allah tahu, tinggal adukan saja. Karena Allah yang mengatakan di setiap sepertiga malam akhir itu, man yas'aluni fa'utiya, siapa yang minta ku kasih. Wa man yad'uni fa'astajibalah, siapa yang berdoa ku kabulkan doanya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah, siapa yang minta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Makanya kenapa sholat malam itu sesuatu yang luar biasa bagi para sahabat. Itu yang ditanamkan di tarbiyah di rumah Arqam Ibn Abi Arqam, supaya kita ada hubungan spesial dengan Allah. Ya, Allah mengundang setiap malam itu sepertiga malam akhir. Kadang-kadang kita ini, kalau saya boleh analogikan begini ya, umpamanya Pak Iqbal lah, saya contohkan. Ya, Pak Iqbal, saya Pak Rudi, wali kota.
Pak Iqbal tolong bisa nggak jemput saya jam 1 malam? Kata Pak Iqbal, siap. Nggak mungkin nggak siap. Ya, apalagi orang kepercayaannya, umpamanya. Otomatis Pak Iqbal kan pasti akan menyediain mobil, pasti dicuci dulu mobilnya. Nggak mungkin nggak dicuci. Ini Pak Wali Kota mau datang nih. Ya, pasti nggak tidur juga tuh. Takut bablas kan itu. Ya. Pasti belum jam 1 udah sampai di bandara tuh. Karena Pak Wali nih. Atau mungkin yang lebih tinggi Pak Gubernur lah kan itu. Sudah dandan rapi, nggak mungkin asal-asalan. Ya, pasti sebelum jam itu dia sudah datang. Mobilnya sudah harum. Dia pun jangan sampai tertidur. Pertanyaannya, ini makhluk. Wali kota, gubernur, menteri, presiden sekalipun, ini makhluk. Ya. Tapi kenapa kita ketika mengagungkan mereka itu, lebih mengagungkan mereka dibandingkan Allah? Kita jam 1 malam loh, kita bisa jemput Pak Wali Kota. Kita bisa jemput Pak Gubernur, Pak Menteri. Tapi jam 1 malam Allah turun, tak ada orang jemput. Kan pertanyaan logikanya begitu kan? Ini Allah yang turun. Kok kita nggak jemput pula gitu? Jam 1, jam 2 itu kan sepertiga malam Allah turun. Dia yang menciptakan kita, dia yang kasih rezeki kita, dia segala-galanya. Tak ada orang yang jemput Allah yang turun tuh, bayangkan. Nah ini ya kadang-kadang betul kata Allah Pak, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Rupanya manusia itu belum mampu mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Itu masih meremehkan Allah Azza wa Jalla, ya. Itu tarbiyah Rasul itu di rumah Arqam, di Arqam apa? Tarbiyah qiyamul lail, ya. Kemudian yang terakhir juga di rumah Arqam, bidari Arqam ini tarbiyah dakwah. Rasul mengajarkan strategis dakwah di sini. Takhtid bahasa Arabnya. Bahasa kitanya ya metode, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini, harus begini. Memang harus ada hatian dakwah itu. Nah di pesantren itu kan kadang-kadang kita disuruh anak-anak jadi khotib. Ya nggak apa-apa lah, yang penting melatih keberanian dulu kan itu ya. Suruh kultum, suruh ini, suruh itu. Jadi sebelum terjun di masyarakat sudah sanggup dia di situ. Ya, jadi Rasul juga mentarbiyah berdakwah, bagaimana cara berdakwah. Makanya dari rumah Arqam, bidah Arqam inilah muncul orang-orang hebat yang akan menjadi pemimpin-pemimpin dunia tuh. Muncul Umar bin Khattab dari situ. Muncul Hamzah, kan? Muncul siapa lagi tadi? Suhaib Ar-Rumi. Macam-macam ya kan. Jadi dari rumah yang kecil yang berada di Bukit Sofa itu, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam luar biasa mengkadar mereka. Dari mereka inilah muncul siapa namanya tadi? Mus'ab ibn Umair yang menjadi penyebab ahli Madinah masuk Islam. Satu orang Mus'ab bin Umair nih yang menjadikan penduduk Yathrib masuk Islam itu Mus'ab bin Umair itu. Kalau bukan karena Allah kemudian Mus'ab, tak mungkin orang Yathrib masuk Islam. Ya, karena kepiawaiannya, kehebatannya Mus'ab ini mendakwakan dakwah Islam. Dari mana? Dari rumah Arqam, bidarir Arqam. Itulah pendidikan. Ini yang kedua. Yang ketiga, baru setelah hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah, ya, maka Nabi SAW membuat markas dakwah yang disebut dengan Ashabu Suffah namanya. Ashabu Suffah. Di mana Ashabu Suffah? Kalau tadi kan di rumah manusia, rumah Khadijah yang pertama, kemudian rumahnya Arqam bin Arqam. Ini beralih ke rumah Allah di masjid, ya. Jadi permulaan dakwah Nabi SAW di Madinah itu pasca hijrah di tahun pertama Hijriyah. Nabi SAW kan ketika itu sudah turun syariat sholat 5 waktu, karena kan peristiwa Isra Mi'raj itu kan 1 tahun sebelum hijrah. Tapi waktu itu belum dipraktekkan oleh Rasul sholat 5 waktu di Mekah karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Baru dipraktekkan itu ketika awal hijrah. Nah, itu dipraktekkan sholat 5 waktu betul-betul. Masalahnya ketika itu kiblat belum mengarah ke Ka'bah, masih ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Ya. Setelah 16 bulan itulah baru tiba-tiba kemudian datang perintah agar kiblat itu diarahkan ke lain arah. Tadinya Baitul Maqdis menjadi ke Masjidil Haram. Jadi kalau saya umpamakan ini masjid lah. Yang tadinya tempat wudhu itu adalah kiblatnya ke Baitul Maqdis. Jadi kita sholatnya sebelah sana. Ya, ini belakangnya. Ya. Tiba-tiba kemudian
Setelah 16 bulan diganti pula kiblatnya sebelah sini, ngarah ke sini. Otomatis kan yang dari sana pindah sopnya ke sini kan. Di sana yang kosong. Kan awalnya di sana. Kemudian setelah dipindah kiblatnya, pindah ke sini. Lah, yang setelah pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, yang tadinya depannya di sana menjadi depannya di sini, lah yang kosong di belakang itu, itulah oleh Rasul dikasih atap. Dikasih atap. Lah dalam bahasa Arab yang disebut sufa, ya. Ada yang mengatakan sufa itu diambil dari bangunan yang beratap tanpa dinding. Walaupun ada bermacam-macam versi lah istilah sufa itu, ada yang diambil dari sub wall macam-macam lah itu kan. Tapi saya mengambil pendapat yang mudah dari ahli sejarah bahwa sufa itu satu bangunan dikasih atap pelepah kurma kan itu ya. Disitulah ashabus sufa tinggal. Anda bisa bayangkan, hanya dikasih atap tanpa dinding. Cuaca kota Madinah itu terkadang panas, terkadang dingin dan itu. Artinya ashabus sufa itu sudah terbiasa digembleng dengan cuaca, sehingga lahir kesabaran di sini. Jadi memang ashabus sufa itu dari cuaca mereka saja sudah melatih kesabaran tuh. Angin dari mana-mana, mereka nggak ada dindingnya. Gimana kan itu? Berarti memang mereka luar biasa. Lah jumlah ashabus sufa ini ada yang mengatakan yang netap ya, yang netap itu sekitar 70 sampai 100 sahabat. Itu yang menetap. Adapun yang tidak menetap ya kadang keluar masuk bisa lebih dari 100. Karena ashabus sufa sendiri ada 4 kelompok. Ashabus sufa itu kan ada 4 kelompok. Kelompok yang pertama mereka muhajirin, orang-orang yang memang hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka tidak bawa apa-apa. Ya, mereka hanya bawa badan saja, selamat aja udah syukur gitu ya. Sehingga mereka tidak punya tempat, karena waktu pertama mereka tinggal di ashabus sufa itu Rasul belum mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Ya, sehingga belum ada tempat kan itu. Jadi orang-orang Ansor belum menampung mereka di rumah-rumah mereka. Terpaksalah dibuat itulah tadi di masjid tadi. Itulah ashabus sufah pertama, orang-orang muhajirin. Ya. Kemudian yang kedua ashabus sufah yang kedua disebut dengan wufud. Wufud itu delegasi-delegasi dari daerah-daerah yang datang ke Madinah. Nah, kan nggak ada hotel di zaman itu ya. Ya tidurnya ikut dengan ashabus sufah. Atau orang-orang daerah yang masuk ke Madinah cari kerja. Ya mereka sambil cari kerja tidurnya ya gabung dengan ashabus sufah gitu ya. Atau kelompok yang ketiga, ya kelompok yang ketiga ini mereka adalah orang-orang miskin yang ada di Madinah. Mereka bukan orang muhajirin, mereka orang ansar, ya mereka orang-orang susah. Jadi mereka gabung juga di situ. Yang keempat ini yang aneh, orang-orang kaya Madinah tapi tidurnya dengan ashabus sufah. Ya mereka nggak mau tidur di rumah, seperti contohnya Al Harith. Kemudian Ka'ab bin Malik, ya, kemudian siapa lagi sahabat. Mereka orang kaya tapi tidak mau tidur di rumah, maunya di ashabus sufah untuk mengambil pelajaran zuhudnya mereka, sabarnya mereka. Jadi melatih diri. Ya, makanya sekali-kali antum tidur di pondok saya lah, nggak usah tidur sama santri itu. Jadi tahu susahnya dunia ini kayak apa kan itu ya. Jadi ada orang-orang kaya tidak mau tidur di rumah, justru gabung ashabus sufah, hanya ngambil akhlaknya saja. Nah ini kan mantap tuh. Ya, itulah kelompok ashabus sufah. Cuman yang inti daripada ashabus sufah itu hanya 70 sampai 100 orang. Ini inti murid-murid Nabi. Ya murid-murid Nabi yang memang mereka tidak pernah bergerak dari sufah itu cuman sekitar 70 sampai 100 orang. Itulah yang kalau Rasul mengajar, ya mengajar mereka inilah. Ngajar orang yang 70 sampai 100 ini yang bermulazamah dengan Rasul itu. Lah dari sinilah lahir para pakar-pakar Quran. Lahir para muhadditsin ahli-ahli hadis. Lahir para mujahidin ahli-ahli jihad. Lahir para orang-orang yang ekonom, ya kan? Pokoknya lahir orang-orang hebat dari ashabus sufah ini. Contoh saja umpamanya Abu Hurairah, lahir dari ashabus sufah. Siapa yang tidak kenal Abu Hurairah? Ya, sahabat yang luar biasa yang meriwayatkan hadis di atas 5.000 yang sampai kepada kita adalah Abu Hurairah. Bahkan dikatakan sahabat terbanyak yang meriwayatkan hadis. Makanya namanya selalu disebut kalau kita baca hadis itu. Itulah didikan Rasul dari ashabus sufah. Contoh pemain pakar Quran siapa? Abdullah bin Mas'ud, pakar Quran. Kata Rasul, ambillah Quran dari 4 orang. Salah satunya Abdullah ibn Mas'ud. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Kadernya ahli sufah ini. Nah kan? Kemudian muncul para mujahidin seperti siapa? Handalah. Sampai ketika dia mati syahid, 70.000 malaikat turun ngambil ruhnya, dimandi besarkan. Ya, karena ketika dia hendak jihad, dia sempat menggauli istrinya, lupa junub.
langsung main perang aja, mati. Ya, belum sempat mandi besar. Makanya ruhnya diributkan para malaikat itu, mau dimandikan. Sampai-sampai Rasul mengatakan, Handolatu ghasilul malaikati. Handolah, sahabat yang dimandi besarkan malaikat katanya. Kan luar biasa itu. Itu lahir para mujahidin tuh. Lahir para ahli Quran, lahir para ahli hadis, lahir para mujahidin, dan banyak lagi 100 sahabat. Ya, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan, muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Saya akan sebutkan saja orang-orangnya yang biar makin mantap bagaimana siapa Ashabus Suffa itu. Ya. Kita kenal Ashabus Suffa itu namanya Irbad ibn Sariyah radhiyallahu an. Irbad ibn Sariyah ma'ruf ya, yang mendapatkan apa namanya yang meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam soal berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin adu alaihi bin nawajid. Ya, kemudian begitu seterusnya. Itu perawinya adalah Irbad ibn Sariyah. Lah Irbad ibn Sariyah ini termasuk kader Ashabus Suffa. Nah, dia lahir dari Ashabus Suffa juga. Ya. Kemudian juga kita kenal namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman itu nama-nama orang munafik hafal sama dia itu. Dia punya catatannya. Semua sahabat tidak ada yang tahu munafik siapa nggak tahu. Yang tahu cuma satu sahabat aja, namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Makanya Hudzaifah ibnul Yaman disebut oleh Rasul sebagai sirrun Nabi, pemegang rahasia Nabi. Semua hadis-hadis fitnah dia hafal. Semua nama-nama orang munafik dia tahu. Ya. Sampai Umar bin Khattab datang kepada Hudzaifah, Hudzaifah, ada nggak namaku di catatanmu? Katanya. Umar itu sampai takutnya dia termasuk orang munafik, sampai maksa. Kata Hudzaifah tidak mau, katanya. Tolonglah Hudzaifah. Ngeluh Umar, ada nggak namaku di situ? Katanya. Pernah nggak Rasul nyebut-nyebut aku munafik? Katanya. Kalau ini karena engkau aja yang minta Umar, kalau yang lain minta aku nggak mau, katanya. Terpaksa dikasih tahu, nggak ada, katanya. Baru tenang Umar tuh. Tapi kamu saja, saya nggak mau lagi ngasih tahu yang lain. Makanya Hudzaifah disebut sirrun Nabi. Bayangkan dia tahu semua rahasia Nabi, tapi dia orang paling amanah. Ya. Siapa Hudzaifah bin Yaman? Semua hadis fitnah itu, kalau kita cerita hadis fitnah, maksudnya tanda-tanda kiamat, gitu ya. Kejadian hari kiamat, soal akhirat, itu pakarnya Hudzaifah itu. Kalau kita bahas itu, mesti hadisnya dari Hudzaifah. Karena dia menguasai hadis-hadis fitnah. Ya, sampai dia mengatakan, ketika manusia bicara soal kebaikan, tanya soal kebaikan kepada Rasul, aku nggak mau, aku tanya kejelekan saja, katanya. Jadi ketika manusia bertanya Rasul, amalan apa yang paling afdol, amalan apa yang mendekatkan aku ke surga, amalan apa yang paling bagus, itulah pertanyaan yang baik-baik. Aku nggak mau nanya itu, kata Hudzaifah. Aku tanya soal keburukan. Kenapa? Makhafatan an yudrikani, kan aku takut kalau aku tidak tahu keburukan, nanti keburukan nimpa aku pula, katanya. Dari sini ada kaidah araftu syarra la li syarri walakin litawakkihi wa man lam ya'rifu syarra minal khairi fawaqa'a fi. Aku mempelajari keburukan bukan untuk diamalkan, tapi aku mempelajari keburukan supaya mudah meninggalkan. Karena orang yang tidak tahu mana baik mana buruk pasti terjerumus kepada keduanya. Nah, itulah muncul kaidah dari hadis Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimat, muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari rumah Ashabus Suffa ini, apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari tarbiyah banyak, ya, karena kan secara akidah mereka sudah kokoh. Di Madinah, periode Madinah ini lebih kemana pelajarannya? Lebih kepada hukum-hukum ibadah, ya, karena sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah amaliyah lainnya itu rata-rata turun di kota Madinah. Nah, mulailah Rasul memperbaiki ibadah mereka. Ya. Kemudian yang kedua, ilmu jihad. Karena di Madinah ini terjadi jihad, peperangan. Di Mekah kan nggak ada peperangan. Ya. Di Madinah inilah baru terjadi peperangan. 27 peperangan lagi yang dialami Nabi itu. Walaupun yang sengit 3 perangan saja, tidak semua dari 27 perangan itu Rasul bertempur sengit, tidak. Ada yang damai, ada yang kalah, ada yang nyerah, kan itu ya. Tapi yang paling sengit 3, kan itu. Dan Rasul SAW ada yang terlibat, ada yang tidak di situ dalam peperangan itu. Intinya bahwa di sini Rasul melatih sampai-sampai Masjid Nabawi itu bukan hanya tempat belajar, tempat latihan perang. Latihan memanah di situ, menombak di situ, semua di situ diajarkan Nabi. Siasat syariah.
Oh, kalau sekarang masjid dibuat latihan gitu langsung dicap teroris itu. Ini ngapain nih latihan mana-mana di masjid ini kan? Langsung disegel masjidnya. Karena masjid sekarang ini hanya untuk sholat 5 waktu aja. Habis sholat 5 waktu digembok tuh. Nggak bisa kita. Mau tidur di masjid tidak boleh. Dulu ashabus suffah tidur di masjid. Ya. Sekarang tak boleh tidur di masjid. Alasannya apa? Ngotori karpet katanya. Karpet, sayang karpet daripada orangnya tuh, ya kan? Bisa lah sayang karpet sama orang itu. Ya Allah. Jadi kadang-kadang sekarang fungsi masjid dibatasi. Ya, padahal fungsi dulu itu semua di situ, ya kan? Belajar di situ, belajar jihad di situ, ngasih fatwa di situ, mendamaikan orang di situ, semua di situ. Ya, masjid itu multifungsi zaman dulu. Kalau sekarang ya itulah kadang-kadang untuk sholat saja. Disayangkan. Makanya kenapa seorang jenderal Israel pernah mengatakan ketika masjid-masjid Palestina, kata jenderal Israel, kalau seandainya di Palestina itu katanya sholat subuh mereka sama dengan sholat Jumat, katanya, pasti kami kalah, katanya. Kalau sholat subuh mereka sama banyaknya dengan sholat Jumat dan itu dilakukan setiap hari, kami kalah, katanya. Itu orang kafir ngomong gitu. Tahu bahwa kekuatan orang Islam itu muncul dari masjid kan? Sebab kalau orang sudah datang ke masjid, maknanya apa? Orang itu sudah beriman, sudah mau tobat, mau ini, sudah memikirkan kejayaan Islam. Maka itu yang ditakutkan orang kafir. Makanya orang kafir itu bagaimana caranya kita dijauhkan dari masjid itu. Makanya dibuatlah handphone dengan berbagai macam aplikasi. Akhirnya lupa pula dengan masjid. Betul ringtone-nya azan tapi tak ke masjid. Nah, dengarnya ringtone-nya aja tapi gak mau ke masjid kan itu. Kacau ini kan. Nah, intinya bahwa dari ashabus suffah ini lahir banyak-banyak perjuangan. Faedahnya bagaimana masjid itu dijadikan pusat tarbiyah dan pendidikan. Makanya siapapun yang membuat pendidikan, kalau bisa di situ ada mushola, ada masjid, ya, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Ini diantara tema kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Iya. Atas ilmunya ini lumayan masalah pendidikan baik di Mekah maupun di Madinah. Mungkin ada yang tanya. Yuk, yang nanya. Harus dipancing biasanya. Baik dulu aja. Pancing dulu banyak. Ayo Bi. Tanya Ustaz, ini harus dipancing. Iya. Pertanyaan saya gini. Jadi umur 25 tahun berkeluarga dengan umur mukmin tiga kan. Ini apa yang Anda lakukan? Kalau tadi itu kan sudah telah kawin sama Khadijah, berarti 40 tahun ke atas. Kalau nggak salah 13 tahun ya di Mekah. Jadi itu. Nah, di sini apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu yang saya tanya, yang 25 sampai 40. Terus apakah total ini memang Al-Quran ini yang disampaikan di situ dan penjelasannya, atau yang lain lagi mungkin yang diajarkan pada para pemimpin dunia itu tadi, yang melahirkan pemimpin dunia dari dua itu, dari rumahnya Arqam sama Ashabus Suffah tadi. Ya, alhamdulillah, usia Nabi di 25 sampai ke 40 itu Nabi sibuk sebagai pembisnis. Jadi memang totalitas. Jadi Nabi SAW menjadi pembisnis ulung. Belum jadi Nabi. Jadi usia 25 itu memang Khadijah sudah yakin dengan Nabi setelah menikah. Semua kekayaannya memang diserahkan kepada Nabi. Jadi murni Khadijah menjadi ibu rumah tangga saja. Ya, jadi Rasul itulah yang memainkan kekayaan Khadijah sampai menjadi orang paling kaya di kota Mekah. Artinya kan kalau dari segi dunia sudah nggak kekurangan Nabi. Karena sejarah Khadijah sendiri, Khadijah kan menikah 2 kali sebelum menikah dengan Nabi, dan dua-duanya pengusaha, mewarisi dua-dua suaminya. Baik suami pertama pengusaha, meninggal hartanya jatuh ke Khadijah. Suami kedua juga sama, pedagang. Jadi wajar kalau Khadijah orang kaya. Karena mantan-mantan suaminya juga orang-orang hebat, ya, apalagi dia dikenal orang yang suka ngasih modal.
dengan sistem mudharabah dengan orang-orang Arab sebelum kenal Nabi. Ya, jadi memang betul-betul memainkan dagangnya. Jadi ketika Rasul menikah dengan Khadijah, ya memang betul-betul Rasul murni dia menjadi seorang peniaga. Lah dari situlah makanya kenapa dia kenal para pengusaha. Kenal Abu Bakar, kenal Utsman, kenal Abdurrahman bin Auf, kenal orang-orang hebat. Saat dia menjadi peniaga itu, sehingga ketika Islam datang dia sudah kenal orang-orang itu. Dan orang-orang itu kenal sama Nabi. Bagaimana akhlaknya, bagaimana muamalahnya, bagaimana ininya, sehingga memuluskan dakwah sebenarnya. Ya, dan itu juga membuktikan bahwa Allah sudah mempersiapkan Nabi SAW dari jalur bisnis ini untuk menjadi Nabi. Karena hanya dengan jalur bisnis inilah kenal banyak orang. Dan bisa menampakkan akhlak sesungguhnya siapa. Kata Rasulullah, kalau Anda ingin tahu siapa Anda, tanya 3 orang di sekeliling Anda. 1 istrinya, 1 pembantunya, 1 tangganya. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah dia bertetangga dengan baik? Kalau dia bertetangga. Yang kedua, apakah dia berbisnis dengan baik kalau kita berbisnis dengan dia? Kan itu ya. Ataukah yang ketiga, safar dengan dia. Apakah dia baik ketika safar atau tidak? Nah, ini 2 perkara ini yang saya tanya. Ya, pertama, tanya dulu istri. Gimana suamimu? Oh, suami saya baik, kan itu. Tanya pembantunya. Gimana tuan majikanmu? Aduh, payah. Dia tak baik. Pembantunya celak dia kan? Oke lah, istrinya baik, pembantunya baik, tanya tetangganya. Oh, itu orang bakhil itu. Nah, berarti tak baik. Oh, istrinya bilang baik, tetangganya bilang baik, pembantunya bilang baik. Apakah Anda sudah dianggap baik? Belum. Harus ajak safar dulu. Kenapa safar disebut safar? Karena yusfir. Yusfir itu artinya menampakkan tabiat. Yusfiru tabiatir rajul. Jadi safar dikatakan safar itu karena menampakkan tabiat sesungguhnya siapa kita. Karena orang safar itu lelah, letih, mudah emosi, mudah marah, mudah ini, egois, macam-macam orang safar itu. Nah, dari situ nampak nih, kalau kita ingin tahu tabiat aslinya, ajak safar. Apakah dia pemarah? Atau hanya lipstick saja dia baik itu? Nah, oke, safar bagus pula, dia bagus sama, pokoknya mantap lah safar dengan dia, mau saya safar dengan dia. Mau saya pulang pergi diongkosi lagi, enak kan, umpamanya. Ya. Ajak bisnis. Nah, ajak bisnis. Karena bisnis ini banyak orang yang terdolimi. Makanya kenapa Allah mengatakan dalam Quran itu, ketika bicara soal bisnis itu, wa inna minal khulata la yabghi ba'dukum ba'dha. Kebanyakan orang yang berserikat itu pasti ada yang didolimi di situ. Allah mengatakan apa? Kebanyakan. Wa inna katsirun minal khulata. Dan kebanyakan orang yang berserikat. Berarti sedikit sekali orang berserikat itu tidak ada masalah. Ya, bahasanya kan seperti itu mafhumnya. Nah, karena Allah yang mengatakan kebanyakan orang berserikat itu pasti ada yang zalim di situ. Artinya sedikit yang tidak zalim di situ. Nah, ajak bisnis. Nah, kalau ajak bisnis, udah mulai gini. Nggak bisa ini, modal saya harus kembali nih. Oh, nggak beres tuh. Ya. Oke, bisnis sudah bagus. Nah, kita bertetangga dengan dia, pindah rumah samping dia. Nah, cuman muamalahnya. Oh, dari 2 perkara ini bagus semua. Memang Anda ini orang bagus. Hanya dengan gitulah cara ngetes orang itu baik atau tidak. Begitulah Islam. Lah Nabi SAW semua perkara ini tidak ada cacatnya. Tanya istrinya, tanya pembantunya, tanya kawannya, tanya muamalahnya, tanya safarnya, tanya tetangganya, semua baik. Nah, memang Allah hendak mempersiapkan. Wajar kalau Rasul dikatakan shadiqul amin. Jadi Nabi SAW itu memang di usia 25 sampai mendekati 40 tahun. Itu memang Rasul peniaga. Dihabiskan untuk berniaga di situ. Dia baru berhenti berniaga itu 3 tahun sebelum diangkat jadi Nabi. Beliau mulai agak resah. Ya, kenapa lah orang Arab ini makin jahat, makin mabuk, makin zina, makin macam-macam, makin bejat, makin pokoknya fitrah Rasul udah mulai ini. Mulai gak enak tuh. 3 tahun sebelum diangkat jadi Nabi itu. Mulailah dia kadang-kadang ujlah. Meninggalkan rumahnya, kadang-kadang ke Muzdalifah, kadang-kadang ke Mina, kadang-kadang kemana lah, pokoknya menyendirilah. Ya, tafakur. Sampai terakhir ketika usianya 40 tahun, barulah dia dapat tempat yang menurut dia cocok untuk tafakur. Rupanya tempat itu di atas ketinggian bukit. Namanya Gua Hira. Itulah terakhir Rasul mendapatkan tempat untuk tafakur. Dari situlah Jibril turun
dan Nabi SAW kemudian diangkat menjadi seorang Nabi dengan turunnya surah Iqra ayat 1-5. Wallahu a'lam. Ya. Adapun tentang topik yang diajarkan Rasul ya tidak lepas dari Quran. Ya, karena Rasul yang mengatakan taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalau kalian pegang dua-duanya tidak mungkin sesat selamanya kalian. Satu Quran, satu sunnah. Itu yang diajarkan Nabi. Dan dengan Quran, sunnah, bimbingan inilah kemudian lahir orang-orang hebat. Karena Quran sendiri kalau kita bahas, ya, orang-orang hebat itu karena mereka meneliti Quran sampai kepada sains sekalipun. Sebelum Barat bercerita soal sains itu Quran sudah bercerita. Mereka hanya melihat Quran, diteliti kan begitu saja. Ketika benar, ya itu makin yakin kita kan. Seandainya tidak benar pun kita katakan Quran benar, kalian salah. Ya, karena ilmu kalian tidak sejengkal dari ilmu Allah kan itu. Dan tapi kebanyakan kan benar, nggak ada sains-sains menyelisih Quran itu tidak ada. Rata-rata penelitian itu benar. Ya, seperti contoh yang mudah, umpamanya ketika dulu Allah Subhanahu wa taala apabila berfirman itu kan membuat permisalan dengan lalat tuh. Apa kata Allah itu? Innallaha la yastahi an yadriba innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha kan itu ya. Allah itu tidak malu ketika membuat permisalan dengan seekor lalat ataupun makhluk yang lebih kecil dari lalat. Kenapa turun ayat ini? Karena ketika orang-orang musyrik mengatakan, ngapain firman Allah kok cerita-cerita lalat katanya kan? Orang musyrik kan ngejek-ngejek Quran gitu. Kok lalat-lalat kok jadikan permisalan, apa nggak ada lagi binatang yang lebih hebat daripada lalat? Lalatnya apa katanya orang musyrik itu? Turun ayat ini. Allah tidak malu. Walaupun membuat permisalan seekor lalat atau di atas lalat. Di sini bahasa Quran itu, ya, lihat bahasa Quran. Allah mengatakan apa? Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fauqa. Ada kalimat fauqa. Ya, fauqa itu artinya di atas. Kalimat ini rupanya jadi telitian orang-orang barat tuh. Kok Quran ada bahasa fauqa, di atas lalat ada makhluk lagi yang lebih kecil dari lalat. Dan itu nempel di lalat. Oh, rupanya sudah diteliti, kita tahu bahwa lalat ba'udah itu nyamuk, saya ulangi. Maksudnya Allah bermisalan dengan nyamuk, bukan lalat ya. Kenapa dalam nyamuk itu kok ada lagi binatang di atas nyamuk? Nah, gitu. Rupanya kalimat di atas ini huruf Quran diteliti sama barat. Kan nyamuk itu ada dua ya, ada nyamuk betina, ada nyamuk jantan. Yang nyedot darah itu kan yang betina kan. Jantan kan nggak nyedot darah, dia nyedot bunga-bunga kan itu ya. Rupanya setelah diteliti oleh laboratorium itu, rupanya di dalam mata lalat itu, di mata nyamuk lagi, ada nyamuk lagi. Tinggalnya di matanya tuh, di sini di atasnya, antara dua matanya di sini. Jadi ada makhluk seperti nyamuk lagi nempel di situ. Dan makanannya dari darah nyamuk itu sendiri. Bayangkan coba. Dari mana kita tahu coba itu? Kok ada makhluk nyamuk di atas nyamuk lagi coba? Nyamuk itu tidak pernah berpisah dari nyamuk itu, nyamuk betina itu. Makanannya dari situ juga gitu. Nah, orang dulu kan nggak kepikir ke situ kan. Tapi gara-gara kalimat fauqa dalam Quran ini, di atasnya diteliti sama barat. Rupanya benar Quran itu seperti itu. Nah ini contoh lah, sains-sains itu kan diambil dari Quran gitu ya. Nah jadi, dan kalau kita menceritakan sains-sains yang lain ya banyak dalam Quran ya. Tapi yang jelas bahwa itulah Quran. Quran itu membimbing manusia jadi pemimpin, jadi dokter, jadi pilot, jadi macam-macam kan. Semua ilmu itu dasarnya Quran. Mereka hanya mengembangkan saja ya. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang nambah, Mas Arya? Mau nanya Ustaz. Iya. Dalam ajaran Islam itu kan ada 3 yang besar, akidah, syariah sama akhlak. Oke. Tapi hierarkinya kalau saya nganggap berarti akidah yang lebih duluan. Oke. Tapi di beberapa literatur kenapa selalu kalau diibaratkan ilmu itu adalah garamnya, akhlak itu adalah tepungnya kalau untuk orang buat roti. Jadi hierarkinya mana yang lebih tinggi? Apakah akhlak dulu atau akidah dulu? Yang jelas bahwa akidah lebih tinggi dibandingkan akhlak. Karena akhlak itu muncul menjadi akhlak karena baik akidahnya. Sebab kalau akidahnya tidak baik, tidak akan baik akhlaknya. Contoh orang Khawarij. Mereka bunuh-bunuh orang. Teroris itu.
Kenapa mereka bisa bunuh-bunuh orang tuh? Karena akidahnya nggak bagus. Dia sangka bahwa yang benar dia aja, yang lain kafir. Nah, itu kan gara-gara menyimpang dari segi akidah. Akhirnya turunannya ke akhlak kan. Nah, makanya saya katakan jangan terpedaya dengan kalimat nggak apa-apa nikah dengan dia, itu akhlaknya bagus. Tapi nggak sholat, nggak apa-apa. Nanti kan bisa diperbaiki sholatnya, diperbaiki akidahnya. Kata siapa? Akhlak itulah muncul dari akidah. Kalau dia sudah hubungan dia dengan Allah nggak bagus, cemana hubungan dengan manusia? Dengan Allah aja nggak bagus. Orang kalau sholat kan nggak bagus hubungannya dengan Allah. Gimana pula dengan hubungan manusia? Bisa saja mungkin setahun 2 tahun baik dia. Ketika tidak ada hubungan dengan Allah jadi jahat dia. Ya, jadi pertama kan hubungan, makanya ada istilah hablum minallah wa hablum minan nas. Kan disuruh hubungkan ke atas dulu, baru ke manusia. Nah, kalau sudah ke atas bagus, insya Allah ke manusia itu akan bagus. Ya, walaupun tidak semua, ada juga orang yang sholatnya mantap ininya, tapi hubungan kepada manusia kurang baik. Tetapi minimalnya orang seperti ini ada yang ngingetin. Ya, dengan setiap hari ibadah itu lama-lama boleh jadi dapat hidayah. Tapi orang yang nggak pernah ibadah, akidahnya jelek, kapan dapat hidayahnya coba? Dia hanya berbuat baik itu karena melihat orang baik, dia berusaha berbuat baik kan itu, bukan karena perintah. Tapi kalau orang baik akidahnya itu karena memang diberbuat baik itu karena perintah. Ya, makanya dalam hubungan suami istri umpamanya, atau dalam hubungan antara orang tua dengan anak, dalam Islam itu kan bukan hubungan barter. Maksudnya bukan hubungan barter itu kalau ayah saya baik saya akan baik, kalau istri saya baik saya akan baik. Bukan begitu. Nggak ada dikenal dalam dunia Islam seperti ini. Ini bukan akhlak. Hubungan kita dengan orang tua itu hubungan perintah. Saya selaku anak diperintahkan Allah untuk berbuat baik kepada orang tua. Mau orang tuanya jahat, mau dolim, mau apa terserah. Yang penting Allah kasih tahu saya harus berbuat baik. Nah, saya seorang suami, istri mau kurang ngajar mau apa, nggak ada urusan. Pokoknya saya diperintahkan Allah untuk bertanggung jawab memenuhi hak selaku suami. Soal dia mau nggak terserah dia. Nah, itu sebenarnya seperti itu. Kita kan karena ada perintah dari Allah kan. Nah, itulah akidah di situ. Nah, tapi kalau itu tidak ada, akhirnya hubungannya jadi barter. Enak aja orang tua diajak jahat sama saya. Nah, ya, itu namanya barter tuh. Nah, kalau kayak gini jahat nantinya. Itu bukan agama kayak gitu itu. Dan itu banyak di masyarakat kan. Ngapain saya buat baik sama dia? Dia aja nggak buat baik sama saya. Atau antar saudara. Itulah kaidahnya, antar tetangga. Ngapain saya baik-baik tetangga, dia aja jahat sama saya kan gitu. Kalau hubungan di atas barter, ya hilang akhlak. Tapi kalau hubungan di atas akidah, saya diperintah berbuat baik dengan tetangga, tetap saya berbuat baik. Dia mau jahat terserah dia. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi berbuat baik itu dasarnya perintah, bukan karena dia baik saya baik. Nah, makanya ada hadis Nabi ketika bicara masalah silaturahim, apa kata Rasulullah? Laisal wasil bil mukafa. Orang yang menghubungkan silaturahim itu bukan sistem barter. Bukan kalau saudara saya telepon, saya telepon. Kalau dia WA, saya WA. Kalau dia SMS, saya SMS. Kalau dia datang bawa rantang, saya datang bawa rantang juga. Bukan begitu. Ya, tetapi kata Rasul, al-wasil alladzi man wasalahu liman qata'aka. Orang yang menghubungkan atau silaturahim itu orang yang berusaha kita menghubungkan diri dengan dia ketika dia memutus silaturahim dengan kita. Yang itu contohnya ya. Itulah lahir dari akidah, muncul akhlak. Ya, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz jawabannya. Mungkin ada yang lain? Bagus. Kobe. Lubang, datanya. Ya, terima kasih. Sebelum kami tutup, benar kata Ustaz tadi bahwasanya orang pendakwah itu tidak boleh meninggalkan aturan dan salat malam. Jadi sebenarnya saya mengingatkan aja Ustaz, karena di kita ini ada amaliyah yaumiyah yang selalu diabsen oleh Pak Syaf. Jadi Al-Quran maupun yang lain yang